Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Layanan TI, yaitu pemetaan domain ITIL dengan studi kasus PT Maxrite Indonesia. Yang pertama adalah company profile dengan nama perusahaan PT Maxrite Indonesia. Perusahaan ini adalah layanan transportasi roda 3 atau bajai online yang berada di bawah naungan ekosistem Maxim. Berdiri pada bulan Agustus 2023 dengan kantor pusat di Jalan Yos Sudarsono nomor 242 Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Status kepemilikan pada perusahaan ini sedikit berbeda, di mana terbuka untuk dimiliki oleh perorangan maupun investor sebagai aset perusahaan. Layanan utamanya ada 3, yaitu antarjemput, pengiriman, dan penyewaan. Terkait bursa efek, perusahaan ini tidak melantai di Bursa Efek Indonesia dan tidak menerbitkan saham publik, namun menawarkan program kemitraan investasi langsung sehingga investor dapat membeli unit kendaraan operasional dengan potensi keuntungan tertentu. Terkait website resminya, link sudah kami cantumkan pada slide dan video berikut ini. Selanjutnya adalah visi dan misi. Untuk visinya tersendiri adalah mewujudkan masa depan transportasi perkotaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga menyenangkan, ramah lingkungan, dan inklusif bagi semua kalangan. Untuk misinya ada 3. Yang pertama, menyediakan alternatif transportasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Yang kedua adalah memperdayakan pengemudi lokal agar tetap relevan dan berdaya asing di era digital dengan skema kerja yang transparan. Dan yang terakhir adalah menghadirkan armada inovatif yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi di berbagai kota operasional. Selanjutnya adalah user profile, di mana pada user profile ini terbagi menjadi 4 area. Yang pertama adalah stakeholder, yaitu pengguna atau penumpang, kemudian mitra driver bajai, customer service, tim operasional, manajemen Maxrite, serta mitra berbayar. Yang kedua adalah divisi organisasi, yaitu layanan pelanggan, operasional lapangan, dukungan teknis, operasi layanan, manajemen ataupun strategis, keuangan maupun penagihan. Yang ketiga adalah proses, yaitu pemesanan transportasi dan pembayaran digital, kemudian penerimaan order, navigasi penjemputan, kemudian penanganan keluhan melalui chat, email, call, dan support, kemudian adalah monitoring perjalanan dan transaksi real time, kemudian adalah evaluasi kinerja dan pertumbuhan bisnis, dan yang terakhir adalah integrasi transaksi digital. Dan untuk area yang terakhir adalah aplikasi, yaitu Maxrite, aplikasi Maxrite sendiri, chat support, email support, dan call support, kemudian dashboard analitik operasional, dan pendapatan, serta payment gateway maupun e-wallet. Selanjutnya adalah masalah utama yang dialami oleh perusahaan Maxrite sendiri. Terdapat 6 masalah utama. Yang pertama adalah lonjakan permintaan pada jam sibuk yang beresiko membebani kapasitas server dan memperlambat proses pencarian driver. Yang kedua adalah sistem pelacakan posisi real time dan notifikasi perjalanan yang masih dalam tahap perencanaan, sehingga transparansi status perjalanan ke pelanggan masih terbatas. Yang ketiga adalah penanganan keluhan pelanggan masih tergantung pada 3 kanal terpisah tanpa adanya sistem yang terintegrasi maupun CRM. Nah, hal ini beresiko respon yang lambat dan duplikasi penanganan. Keempat adalah status kepemilikan kendaraan yang terbuka untuk investor perorangan. Hal ini menimbulkan variasi standar kualitas dan perawatan armada antar mitra. Yang kelima adalah belum adanya sistem rating dan evaluasi driver yang aktif, sehingga kontrol kualitas layanan mengemudi masih terbatas. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada infrastruktur cloud pihak ketiga atau auto scaling berisiko terhadap kontinuitas layanan jika terjadi gangguan vendor. Selanjutnya adalah benefit yang didapatkan oleh perusahaan Maxrite. Yang pertama pada visi operasionalnya, di mana
pencarian driver otomatis dalam hitungan detik, monitoring real time, efisiensi distribusi driver. Yang kedua itu dari sisi pelanggan, di mana estimasi tarif transparan, riwayat transaksi digital, dukan multi-kanal, chat, email maupun call. Yang ketiga adalah finansial, di mana proyeksi pertumbuhan pendapatan transaksi 15% per tahun. Kemudian efisiensi biaya operasional TI kurang dari 10% dari pendapatan. Di antara adalah pada strategis di mana pemberdayaan ekonomi pengemudi lokal, kemudian ekspansi fitur AI rekomendasi tujuan, serta dashboard analitik untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah cost untuk pengembangan TI dan SI pada perusahaan ini. Itu dengan total 400 juta. Ya, dengan kategorinya terdapat 6 kategori seperti yang sudah ditampilkan slide ini. Begitu. Selanjutnya adalah risiko dan mitigasi. Nah, di sini terdapat 5 risiko, dampak maupun mitigasinya. Yang pertama adalah lonjakan traffic saat jam sibuk menyebabkan keterlambatan sistem. Nah, hal ini berdampak pada waktu tunggu driver memanjang serta kepuasan pengguna turun. Nah, kemudian untuk mitigasinya adalah auto scaling cloud, monitoring real time pada jam sibuk, serta sistem antrian digital. Untuk yang kedua adalah keterlambatan penanganan keluhan pelanggan. Hal ini memberikan dampak penurunan rating aplikasi serta peningkatan churn. Kemudian mitigasinya adalah peningkatan churn integrasi kanal customer support ke satu sistem CRM serta target waktu respons yang kurang dari 15 menit. Yang ketiga adalah gangguan keamanan data pengguna. Hal ini berdampak pada kehilangan kepercayaan pengguna serta sanksi regulasi pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mitigasinya adalah inskripsi transaksi, audit keamanan berkala, serta kepatuhan retensi data. Yang keempat adalah variasi kualitas armada antar mitra dengan dampaknya yaitu pengalaman pengguna tidak konsisten serta risiko reputasi brand. Kemudian mitigasinya adalah standar minimum perawatan kendaraan dan evaluasi berkala unit operasional. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada vendor cloud dan payment gateway. Hal ini berdampak pada risiko downtime ataupun vendor lock-in. Nah, kemudian untuk mitigasinya adalah strategi multi-vendor, kontrak SLA jelas, dan pengembangan kapabilitas internal. Kemudian adalah ROI atau Return on Investment. Nah, di sini ada 2 tahun. Pada tahun pertama berfokus pada implementasi di mana penyelesaian fitur pipeline dan fokus pada stabilitas sistem. Kemudian pada tahun kedua fokus pada pengembangan investasi di mana pendapatan transaksi naik 15% per tahunnya dan rasio biaya TI kurang dari 10% dari pendapatan perusahaan, serta pengguna aktif naik 20% per tahunnya. Selanjutnya adalah KPI, yaitu Key Performance Indicator. Di sini terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah indikator finansial, yaitu pertumbuhan pendapatan transaksi naik 15% per tahunnya. Kemudian indikator yang kedua adalah internal business process, yaitu uptime sistem aplikasi lebih dari 99%. Indikator ketiga adalah customer, di mana tingkat kepuasan pelanggan dengan target lebih dari 85%. Serta indikator yang terakhir adalah learning and growth, yaitu tingkat adopsi fitur baru oleh pengguna lebih dari 70% dalam 3 bulan. Saya akan menjelaskan mengenai servis katalog dan juga pemetaan masalah ke dalam domain-domain ITIL. Yang pertama yaitu servis katalog. Servis katalog merupakan dokumen yang berisi daftar layanan teknologi informasi yang tersedia dan dapat digunakan oleh pengguna. Tujuan dari servis katalog sendiri adalah memberikan informasi yang jelas mengenai layanan yang disediakan sehingga pengguna maupun pihak internal perusahaan memahami fungsi setiap layanan beserta penanggung jawabnya.
Pada studi kasus Maxrite, saya mengelompokkan layanan ke dalam 4 layanan inti yang mendukung proses bisnis aplikasi transportasi digital. Yang pertama yaitu Ride Booking System. Layanan ini merupakan layanan utama pada aplikasi Maxrite yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan transportasi bajai secara digital. Pengguna dapat menentukan titik penjemputan dan tujuan perjalanan, melihat estimasi tarif, kemudian sistem akan mencarikan driver terdekat. Layanan ini menjadi inti dari proses bisnis Maxrite karena seluruh aktivitas perjalanan diawali dari proses pemesanan. Layanan yang kedua yaitu e-wallet dan digital payment. Layanan ini mendukung proses pembayaran perjalanan secara non-tunai melalui dompet digital. Selain melakukan pembayaran, pengguna juga dapat melakukan top up saldo serta melihat riwayat transaksi. Dengan adanya layanan ini, proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan juga aman. Selanjutnya, layanan yang ketiga adalah Customer Support System. Layanan ini menyediakan media komunikasi antara pengguna dengan pihak Maxrite melalui fitur chat, email, maupun layanan telepon. Customer Support berfungsi membantu pengguna apabila mengalami kendala selama menggunakan aplikasi, sekaligus menjadi sarana perusahaan dalam menerima masukan dan juga menangani keluhan pelanggan. Layanan terakhir adalah User Account Management. Layanan ini digunakan untuk mengelola akun pengguna, seperti mengubah informasi profil, mengatur keamanan dan privasi akun, serta menyesuaikan preferensi aplikasi. Dengan adanya layanan ini, pengguna dapat mengelola data pribadinya secara mandiri dan lebih aman. Keempat layanan tersebut dipilih karena merupakan layanan yang secara langsung memberikan nilai kepada pengguna dan mendukung operasional utama Maxrite. Sementara itu, fitur-fitur lain seperti top up, riwayat transaksi, maupun pengaturan aplikasi diposisikan sebagai fitur pendukung yang berada di dalam masing-masing layanan utama. Demikian penjelasan mengenai servis katalog pada aplikasi Maxrite. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemetaan permasalahan ke dalam domain ITIL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemetaan layanan Maxrite ke dalam domain ITIL, khususnya pada tahap servis strategi. Servis strategi merupakan tahapan dalam ITIL yang berfokus pada penyusunan strategi layanan supaya mampu memberikan nilai bagi pelanggan sekaligus mendukung tujuan bisnis suatu organisasi. Pada Maxrite, penerapan servis strategi ini ditetapkan ke dalam 5 proses utama. Yang pertama yaitu strategi manajemen for IT service. Pada tahap ini, Maxrite menetapkan strategi pengembangan layanan transportasi digital melalui 4 layanan inti, yaitu Ride Booking System, e-wallet dan digital payment, Customer Support System, dan juga User Account Management. Strategi ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang mudah digunakan, aman, dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Proses yang kedua adalah service portfolio management. Pada tahap ini, Maxrite mengelola portofolio layanan yang dimiliki, yaitu 4 layanan inti yang telah disusun dalam service katalog. Setiap layanan memiliki fungsi yang berbeda, namun saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis, mulai dari pemesanan perjalanan, pembayaran digital, layanan pelanggan, hingga pengelolaan akun pengguna. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Financial Management for IT Service. Proses ini berfokus pada pengelolaan anggaran dan investasi teknologi informasi. Biaya yang dikelola meliputi pengembangan aplikasi, infrastruktur cloud, integrasi sistem pembayaran digital, serta pemeliharaan layanan. Tujuan adalah memastikan investasi teknologi memberikan manfaat bisnis dan mendukung keberlangsungan layanan Maxrite. Selanjutnya, untuk proses keempat adalah demand management. Pada tahap ini, Maxrite menganalisis pola permintaan pengguna, khususnya pada jam sibuk, akhir pekan, dan juga periode promosi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyesuaikan kapasitas server dan menjaga performa aplikasi supaya tetap stabil ketika terjadi peningkatan jumlah pengguna. Selanjutnya, proses terakhir yaitu adalah Business Relationship Management. Proses ini bertujuan membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan maupun mitra driver. Implementasinya dilakukan melalui Customer Support System, survei kepuasan pelanggan, serta monitoring ulasan pelanggan dan juga pengumpulan masukan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan fitur baru.
Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan servis strategi pada Maxrate tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan transportasi digital, tetapi juga memastikan setiap layanan memberikan nilai bagi pengguna, mendukung operasional perusahaan, dan juga selaras dengan tujuan bisnis melalui pengelolaan strategi, portofolio layanan, keuangan TI, permintaan layanan, serta hubungan dengan stakeholder. Demikian penjelasan mengenai pemetaan Maxrite ke dalam domain ITIL Service Strategi. Sebagai tindak lanjut atas dua permasalahan prioritas tersebut, yaitu beban server saat jam sibuk dan fragmentasi kanal layanan pelanggan, kami menyusun formulir change request yang mengusulkan penerapan mekanisme auto-scaling pada infrastruktur cloud serta integrasi tiga kanal customer support ke dalam satu sistem CRM terpadu. Perubahan ini diklasifikasikan sebagai kategori normal atau major dengan prioritas tinggi mengingat dampaknya terhadap dua layanan inti sekaligus. Sekian yang dapat kami